qaulihi ta'ala, seperti firman Allah di ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Wa mithlu qauluhu, juga firman Allah, ayat-ayat yang menggunakan bentuk pengagungan. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang telah menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang telah menulis apa yang mereka lakukan. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu, dan segala sesuatu kami hitung. Fi imamin mubin, nah, dalam catatan yang jelas. Wahyanan yadhkuru nafsahu bi sighatil wahid, tapi kadang Allah SWT menyebutkan dirinya dengan bentuk tunggal. Jadi cuma dua ini bentuk. Ini seringnya kalau diterjemah diartikan kami, tapi di sini bukan berarti lebih dari satu, tapi ini bentuk pengagungan. Tapi kadang Allah menggunakan bentuk tunggal. Nah, seperti ini, sesungguhnya saya, anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada sembahan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, tegakkan sholat, dzikri, untuk mengingat aku. Wa dzalika li'annahu wahidun azimun. Sehingga dari sini menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu wahid, satu, azimun, dan maha agung. Fabi tibaris sifat, kalau mau menjelaskan sifat, Allah mau menjelaskan sifat dirinya, yakti dhamirul azamah, memakai bentuk ayat azamah, seperti di sini anzalna, kami turunkan. Nah, wabi tibaril wahdaniyah yakti dhamiril wahid. Tapi kalau menunjukkan keesaannya, maka bentuk katanya, bentuk ayatnya satu, seperti surat Maryam. Wadhamiru fi qawlihi anzalnahu, domir hak yang ada di sini ini domir, itu namanya domirun, namanya domir. Domir itu maksudnya kata ganti. Pada ayat anzalnahu domirul maf'ul bihi, ini domir kata ganti yang berposisi sebagai objek. Nah, wahia al-ha, yaitu haknya ini ya'udu ilal Qur'an, kembali kepada Al-Quran. Wa illam yasbaq lahu dzikrun, walaupun tidak disebut di awalnya, langsung di bunyi ayatnya inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kalau hunya sendiri makna asalnya itu dia, mana asalnya itu dia. dia siapa? Dia Al-Quran. Nah, padahal ini tidak disebut dulu Al-Quran, mestinya disebut dulu. Nah, wa illam yasbaq lahu dzikrun, walaupun tidak disebut terlebih dahulu di ayatnya. Langsung ayat 1, inna anzalnahu li'anna hadza amrun ma'lum, karena ini perkara yang sudah jelas. La yamtari ahadun, tidak ada seorang pun yang ragu. Bi annal murada bidzalika, bahwa yang dimaksudkan inna anzalnahu, sesungguhnya yang kami telah menurunkan inzalul Qur'anil Karim, adalah Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang telah menurunkan dia. Jadi apa? Al-Quran.
Anzalahullahu ta'ala fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Lailatul qadar artinya malam qadar. Wama mana inzalahu fi lailatul qadar? Apa ini maksud diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Khilaf para ulama as-sahih, tapi yang sahih, yang benar, anna maknaha ibtida'na. Nah, kami memulai inzalahu, penurunan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar. Karena turunnya Al-Quran itu tidak langsung 30 juz, itu bertahap. Buat 22 tahun 2 bulan, nah 22 hari, insyaallah dalam riwayat ada yang disebutkan seperti itu. Wa Lailatul Qadari fi Ramadan, yang sahih juga malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. La syakka fi hadza, tidak, perkara ini tidak diragukan bahwa adanya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Wa dalilu dzalika, dalil bahwa Ramadan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan adalah firman Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan yang pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Ini jelas bulan Ramadan itu di bulan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai petunjuk, Al-Quran itu bagi manusia. Cuma untuk bisa menjadi petunjuk kalau orang itu paham maknanya, mengerti maknanya. Wabayinatin, dan Al-Quran itu bayinat, memberi penjelasan. Minal huda wal furqan, dari petunjuk dan al-furqan. Al-Baqarah 185. Fa'idha jama'ta hadhil ayata, kalau engkau kumpulkan ayat ini, yang saya maksudkan, kata beliau, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Kemudian digabung dengan ayat tadi Al-Qadar di atas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tabayyana, maka semakin jelas, anna Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu fi Ramadan. Nah, dan Lailatul Qadar itu yang sahih tanggal ganjil 10 terakhir. Nah, banyak muslim yang salah malah merayakan turunnya Al-Quran itu tanggal 17. Nggak tahu, sampai sekarang saya belum pernah baca sejarahnya dari mana 17 Ramadan ya. Katanya diturunkannya Al-Quran. Peringatan apa katanya, nuzulul Quran. Dan di ayat-ayat diantaranya ayat ini ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa bihadza na'rifu, maka dengan ini kita tahu, anna mastahara inda ba'dil amma, bahwa apa yang sudah masyhur, sudah umum di sebagian orang umum, min anna lailatul qadar hiya lailatul nisfi min syahri Sya'ban. Ada orang mengatakan bahwa bulan Lailatul Qadar itu pada malam nisfus Sya'ban, bukan Ramadan. Maka perkataan ini la asla lahu, tidak ada asalnya, tidak ada dalil sama sekali. Wala haqiqata lahu, dan tidak ada hakikatnya, tidak mengandung kebenaran sedikit pun.
Inna Lailatul Qadari di Ramadan, karena yang benar Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan diganjil 10 terakhir. Yang 17 Ramadan pun itu enggak ada dalil. Walaupun ada dalilnya, Rasulullah tidak mengajari untuk mengadakan peringatan seperti itu. Walailatun nisfi minasya'ban, adapun malam nisfu Sya'ban, nisfu itu artinya separuh Sya'ban, berarti tanggal 15-nya. Malam nisfu Sya'ban itu kalailatin nisfi minar Rajab, sama dengan malam separuh bulan Rajab. Nah, wa Jumadi dan Jumadi itu ada dua ya. Jumadil Ula wa Jumadil Akhir, sama malam separuh, nisfu itu kan separuh atau setengah Rajab, setengah Jumadi, setengah Robi. Bulan Robi ada dua ya, Robiul Awal, Robiul Akhir, Safar. Nah, sekarang sudah Robiul Akhir ya, sebentar lagi Safar. Nah, juga sama dengan separuh bulan Muharram, wawairihina dan selainnya, minas syuhur, dari bulan-bulan. La tuhtassu bisya'in, tidak ada penghususan. Tidak ada penghususan malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, nisfu Rajab, nisfu Jumadi, nisfu Rabi, nisfu Safar, nisfu Muharram. Tidak ada dalil penghususan. Hatta ma warada fi fadlil qiyam, sampai pun ada riwayat hadis menjelaskan keutamaan berdiri fiha pada malam nisfu Sya'ban, sholat nisfu Sya'ban. Bahwa ahaditsun dha'ifatun, memang ada riwayat tapi itu hadis dhaif, hadis lemah. La taqumu biha hujjatun, tidak bisa dijadikan dalil. Ibadah itu nggak boleh dijadikan hadis sahih, hadis lemah tidak bisa dijadikan dalil. Nah, wa kadzalika ma warada min taksisi yaumiha, demikian juga ada riwayat hadis yang menjelaskan kekhususan harinya, siangnya, tanggal 15-nya, malamnya ada riwayat hadis. Wa huwa yaumun nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban dengan berpuasa. Puasa nisfu Sya'ban. Tanggal berapa itu? 15. Karena nisfu itu artinya separuh. Nah, fa'innaha, karena itu ahaditsun dha'ifatun, hadis-hadisnya lemah. La taqumu biha hujjatun, tidak bisa tegak hujjah, tidak bisa dijadikan dalil melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. Lakin ba'dul ulama, tapi sebagian ulama rahimahullah, yatasahadun, terlalu meremehkan atau sembrono ya, ngentengkan. Bidzikril ahadits dhaifah, menyebutkan hadis-hadis lemah, bima yata'allaqu bil fadail, hadis-hadis lemah yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan. Sampai ada kitab Fadailul A'mal. Nah, banyak hadis-hadis lemahnya di dalam. Fadailul A'mal awis suhuri awil amakini. Mereka menyebutkan hadis-hadis lemah, menyebutkan keutamaan amal.
amal ini, amal baca ini segini, keutamanya begini, amalan ini puasa nisfu Sya'ban, nanti pahalanya berapa, nanti akan begini dan begitu. Awi syuhur atau bulan. Bulan apa biasanya? Yang biasanya muslimin, ya bulan Sya'ban, terus Rajab ya. Kalau Jawa, bulan apa? Suro. Suro itu Muharram ya. Hah? Iya, Suro, Asur. Dari kata Suro itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya Asyura. Asyura itu ke-10, tanggal 10 Muharram. Nah, kemenangannya Nabi Musa ya. Awil amakin atau orang sebagian ulama terlalu meremehkan membawa dalil-dalil lemah tentang keutamaan tempat. Nah, keutamaan tempat. Wahada amrun la bagi. Maka ini perkara yang seharusnya tidak dilakukan oleh ulama. Nah, wadhalika li'annaka idza tidak sakatil ahaditsu dha'ifah, karena kalau engkau membawa hadis-hadis lemah fi fadli syai'in, tentang keutamaan sesuatu, fa inna sami'a saufa ya'taqidu, maka yang mendengar, apalagi ustadznya itu ustadz viral kondang misalnya, apalagi zaman sekarang bisa didengar seluruh dunia. Kalau sampai dia menyampaikan keutamaan-keutamaan berdasarkan dalil-dalil yang lemah, fa inna sami'a saufa ya'taqidu, maka pendengarnya akan meyakini anna dzalika sahihun. Oh, itu tuh ada hadisnya. Dan enggak dibahas tentang derajat hadisnya. Ini pokoknya hadis lah masih lemah misalnya. Ya enggak boleh kan. Wayan sibuhu ila Rasul, kemudian disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wahada syai'un kabirun, maka ini perkara dosa besar, perkara besar, bukan remeh. Rasulullah bersabda, man qala man kadzdzaba alayya muta'ammidan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berarti dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Itu celaan dan ancaman, menunjukkan itu dosa besar. Jadi walaupun itu tentang keutamaan amal, dilihat kesuhihan hadisnya dulu. Fal muhim, yang jelas kata beliau, anna yauman nisfi min Sya'ban, bahwa malam nisfu Sya'ban la yuhtassani bisyai'in duna sa'iri suhur, sama sekali tidak memiliki keutamaan, tidak ada kekhususannya. Karena ramai ya, sampai yang puasa banyak penjual-penjual kue itu pada ada yang sampai libur karena banyak yang puasa apa ini nisfu Sya'ban. Walailatul nisfi la tutassa bifadli qiyamin, maka malam separuh nisfu Sya'ban tidak ada kekhususan amalan. Nah, itu berdiri atau amalan apapun.
Wa lailatul nisfi laisat lailatul qadar. Malam nisfu Sa'ban bukan malam Lailatul Qadar. Wa yaumun nisfi, demikian juga hari siangnya tanggal 15-nya la yuhtassu bisiyamin, tidak ada penghususan puasa. Naam syahru Sya'ban. Ada juga hadis tentang bulan Sya'ban. Sabatat, ada hadis sahih tentang bulan Sya'ban. As-sunnah bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakthuru siyamu fihi. Memang Rasulullah pernah puasa di bulan Sya'ban hatta la yafturu minhu illa qalilan. Rasulullah memang pernah puasa bulan Sya'ban sampai seperti tidak berbuka kecuali sedikit. Artinya kebanyakannya di bulan Sya'ban itu beliau puasa sunnah. Kalau mau puasa sunnah di bulan Sya'ban ya niru Rasul. Bagaimana? Kebanyakannya dipakai puasa, sedikit beliau berbukanya. Sedangkan yang dibantah beliau tadi tentang apa itu? Tanggal 15-nya itu. Nah, muslimin kan banyak kan kebalik ya. Yang sunnah tidak diketahui, tidak dipahami, tidak diamalkan. Malah yang diamalkan apa? Yang tidak ada atau yang hadisnya lemah. Wa ma siwa dzalika mimma yata'allaqu bisyamihi lam yathbut. Adapun amalan lainnya terkait dengan puasa di bulan Sya'ban maka lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil yang sahih selain tadi Rasulullah puasa sunnah dan kebanyakan harinya dipakai puasa, sedikit beliau berbukanya. Nah itu bisa diamalkan yang seperti itu karena hadisnya sahih. Illama lisairis suhur, kecuali di seperti bulan-bulan lainnya, kafadri saumi salasati ayyam, seperti keutamaan puasa 3 hari min kulli syahrin pada setiap bulan. Wa antakuna fi tsalisi asyara, yaitu pada tanggal 13, warabi asyara tanggal 14, wal khamisu asyara dan tanggal 15. Waya ayyamul bid, yang disebut dengan ayyamul bid. Puasa tengah hari, tengah bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan ayyamul bid. Kalau ini sahih, bisa diamalkan. Jadi yang dibantah tadi nisfus Sya'ban. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Minal ulama, di antara ulama, mangkola, ada yang mengatakan al-qadru atau al-qadaru huwa asyarafu. Al-qadaru itu artinya asyaraf, asyaraf itu kemuliaan. Kama yukawal, seperti dikatakan fulanun du qadarin azimin, orang itu mempunyai posisi yang mulia, kedudukannya sangat mulia. Audhu qadarin kabirin, atau posisi kemuliaan dia sangat besar. Nah, itu makna qadar, makna pertama. Aidu syarafin kabirin, memiliki kemuliaan yang besar. Wa minal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan al-muradu bil qadar at-takdir, yang dimaukan makna al-qadar, Allah menurunkan Al-Quran pada malam takdir. Misalnya qadar maknanya takdir.
Apa takdir? Ketentuan, ya. Li'annahu yubdaru fiha, karena ditakdirkan pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, di 10 ganjil 10 Ramadan terakhir, ma yakunu fis sanah, apa yang akan terjadi selama setahun. Dan ini diantara catatan amal, karena catatan amal itu ada 5. Ini diantaranya, ini yang catatan tahunan. Yang pertama, catatan itu di janin, setelah hidupnya ruh, oleh Allah diperintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Amalannya, rizkinya, surga atau nerakanya, atau celaka atau bahagianya. Yang kedua, catatan kalau tadi itu namanya umuri, ya. Umuri itu sepanjang umurnya berapa orang ini. Yang kedua, catatan amiyah tahunan, nah ini tahunan. Nah, yang ketiga, catatan di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud itu dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah dicatat bahwa nanti akan lahir namanya Pak Har, usianya segini dan seterusnya. Masuk kita itu yang ketiga, ya. Yang keempat, catatan harian. Nah, setiap perbuatan kita catat semua 24 jam. Jadi ada 4. Yang pertama di Lauh Mahfud, yang kedua di janin, yang ketiga tahunan, yang keempat nah ini harian. Artinya ada induk, ya, bukunya rinci sekali sampai yang hariannya ada catatan harian. Liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam mubarak yang penuh diberkati. Sesungguhnya kami munzirin, pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu yufraku, dibedakan segala suatu. Ai yufassilu wa yubayyinu, maksudnya dirinci dan diterangkan. Nah, di malam itu dicatat apa yang akan terjadi selama setahun. Wasahihu annahu samilun lil ma'nayaini. Yang benar Lailatul Qadar itu maknanya mencakup keduanya. Pertama tadi kemuliaan, yang kedua tadi catatan apa yang akan terjadi selama setahun. Nah, mulai dari malam Lailatul Qadar itu sampai malam Lailatul Qadar berikutnya itu apa saja yang terjadi. Yang terjadi, yang akan terjadi itu pun sudah dicatat di Lauh Mahfud. Ketika Allah selesai menciptakan pena, Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian penanya menjawab, mengatakan, ma aktubu, apa yang akan aku tulis ya Rabb? Uktub, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar la sakka annaha dzatu qadarin azimin. Maka Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki kedudukan yang besar. Wa syarafun kabirun, kemuliaannya sangat besar. Wa annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilkas sana. Dan juga dicatat pada malam itu apa saja yang akan terjadi pada tahun ini. Minal ihya, ada orang yang lahir. Nah, wal imat tadi ada orang yang meninggal.
pada tahun ini yang meninggal ini itu dan seterusnya sudah ditulis. Wal arzak, rizkinya, malam ini makan ini apa, kolak, kacang hijau, itu sudah dicatat kapan? Malam Lailatul Qadar tahun kemarin ya, bulan Ramadan kemarin. Dan juga dicatat di Lauh Mahfuz, juga dicatat di janin bahwa engkau makan kolak tanggal segini di pos. Cuma kecatat juga hariannya ya, hariannya kan dicatat juga. Wagairu dzalika, dan selainnya, apapun yang terjadi selama setahun ditulis, tidak ada yang terluput, tidak ada yang tidak tercatat. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Hadhil jumlah, ayat ini ayat 2 ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Hadhil jumlah, ayat ini bihadis sighah, ini kan tanya, yustafadu minha at-ta'zim wa tafhim, menunjukkan bahwa yang ditanya itu perkara besar. Nah, wa ya muttaridatun fil Qur'anil Karim, dan ini banyak di dalam Al-Quran seperti ini. Seperti firman Allah, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu yaumuddin, hari pembalasan ya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan. Kenapa Allah tanya-tanya seperti ini? Maunya Allah perkaranya besar, agar kalian sadar bangkit untuk menghadapinya. Juga firman Allah, al-haqqah, mal-haqqah. Al-haqqah, apa itu al-haqqah? Wa ma adraka mal-haqqah, tahukah kamu itu al-haqqah? Sampai diulang-ulang 3 kali tadi, karena perkaranya besar. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, sama ya, ketiga juga ya. Wahadihi sighatu, maka kata-kata ini bentuk tanya, takni at-tafhim wa ta'zim, ini dalam rangka perkaranya agung, bukan perkara remeh. Nah, bahuna qala wa ma adraka ma Lailatul Qadar, seperti halnya Allah menanyakan di ayat ini, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Nah, ma a'lamuka Lailatul Qadar, sejauh mana pengetahuanmu tentang Lailatul Qadar? Wasa'nuha, dan apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Wasarafuha, dan kemuliaan Lailatul Qadar. Wa'azamuha, dan agungnya Lailatul Qadar. Tsumma bayyana hadza, kemudian Allah terangkan tentang agungnya malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wahadhil jumlah kal jawab, jadi ayat ini seperti jawaban lil istifham, seperti jawaban dari ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, laisa fihi Lailatul Qadar. Seperti lebih satu malam di Qadar itu, di malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Qadarnya. Ini maksud. Nah, tapi kan Qadar itu setiap tahun ada ya. Itu setiap di ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Wal muradu bil khairiyah, dan yang dimaksudkan dengan lebih baik
Itu thawabul amalu fiha, yaitu pahalanya ketika melakukan suatu amalan kebaikan. Artinya pahala yang di kebaikan sampai lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Itu yang dimaksud besarnya pahalanya. Bukan malamnya, kalau malamnya sendiri misalnya orangnya nggak beramal apa-apa, nggak ada efeknya apa-apa ya. Orangnya tidur atau malah berbuat jelek, malah dosanya berlipat. Tapi misalnya orang tidak menjalani sunnah-sunnah apa, amalan-amalan apa, ibadah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya pada malam itu. Kalau itu nggak dikerjakan ya dia nggak dapat apa-apa. Itu yang dimaksud. Wama yanzilullahu ta'ala fiha minal khairi wal barakah. Karena kebaikan yang Allah turunkan pada malam itu, yang kebaikannya itu lebih baik kalau orang itu beramal selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Demikian juga barokahnya ala hadhil ummah, pada umat ini. Walidzalika kana min man qamaha imanan, dari itu barang siapa yang berdiri. Nah ini ajarannya. Barang siapa yang berdiri imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan mengharap apa yang Allah janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dosa-dosanya diampuni, amalannya, pahalanya, barokahnya lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Dua hal ini yang memang dibutuhkan orang. Ada kita dapat kebaikan, kita bersih dari kejelekan. Nah, ya berdiri biasa, tidak ada sholat Lailatul Qadar, ada? Tidak ada ya, sholat malam itu, malam sholat tarawih bahasa kita. Tsumma dzakara ma yuhaditsu fi tilkal laila, kemudian Allah akan sebutkan apa yang terjadi pada malam itu. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Allah bisa dan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala hapus dan memaafkan segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.